Halo Lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inas Zulfikar, channelnya para petani pemula. Langsung praktek di lapangan. Kemarin cabai serawung di umur 20 HSD kita udah ngasih booster akar ya Lur. Itu baru langkah awal, bukan yang terakhir. Tanaman ini memang udah mulai segar, akar juga mulai kerja, tapi ternyata itu belum cukup ya Lur. Hari ini saya mau cerita pengalaman penting. Pas saya jalan-jalan ke lahan, saya lihat daun-daunnya mulai pucat, batangnya kaku, dan anehnya pertumbuhan seperti angrem ya Lur, atau ngerem. Awalnya saya kira cuma faktor cuaca, tapi setelah saya periksa, saya lupa ada satu hal penting Lur, yaitu belum di teling. Apa itu teling Lur? Teling adalah pupuk tugal keliling ya Lur. Pupuk padat belum saya kasih. Kalau diperhatikan, daun memang masih hijau, tapi diperhatikan baik-baik ya Lur. Daunnya nggak nambah lebar, batangnya nggak nambah besar juga, tunas-tunas baru nggak muncul, cabang masih malas keluar. Tanaman kayak jalan di tempat ya Lur. Mas Udin pernah bilang, kalau akar sudah aktif tapi belum dikasih makanan padat, tanaman bisa kelaparan diam-diam ya Lur. Nggak mati tapi nggak maju, atau juga bisa disebut hidup enggan mati pun tak mau ya Lur. Dan itu bener-bener saya rasain. Tanaman masih hidup, tapi kayak nunggu-nunggu dikasih asupan ya Lur. Oke Lur, pupuk tugal di umur 25 HSD ini kita akan menggunakan NPK 16-16-16. Lur, kalau lihat pupuk ini mungkin ada yang bilang, loh kok bungkusnya beda-beda, ini campur merek atau gimana ya? Jujur aja ya, ini bukan karena eksperimen, tapi karena saya beli eceran, ngumpulin sedikit demi sedikit semampunya dulu ya Lur. Ada yang beli 2 kilo, ada yang 3 kilo, asal isinya NPK 16-16-16 saya sikat Lur, karena saya percaya bukan mereknya yang bikin subur, tapi niat dan waktu aplikasinya yang tepat. Umur 25 HSD ini krusial. Saya nggak mau nunggu punya duit banyak dulu baru rawat tanaman. Kalau saya tunggu sempurna, tanaman bisa telat tumbuh. Saya rawat semampunya, tapi serius ya Lur. Jadi kalau kamu punya keterbatasan, jangan minder ya Lur. Rawat tanamanmu dengan hati yang penuh, walaupun pupuk maupun pestisidanya eceran. Asal waktu dan caranya tepat, hasilnya tetap bisa mantap Lur. Karena saya pakai sistem 2 tanaman per lubang, saya tugal kanan kiri ya Lur. 1 lubang untuk 1 batang, biar akarnya dapat makan secara adil. Sebelum ngasih pupuk tugal, saya rempel dulu tunas-tunas bawah yang tumbuh liar ya Lur. Soalnya kalau tunas liar dibiarkan, tenaga tanaman malah kebagi. Akar kerja keras tapi hasilnya fokus ke daun utama. Bahkan cadangan tunas bawah itu nggak jadi cabang, cuma nyedot nutrisi aja. Makanya saya bersihin dulu, biar nanti waktu saya tugal pupuk, nutrisi langsung diserap buat batang utama, bukan buat tunas liar. Dan hasilnya gimana? Batang utama lebih kokoh, daun atas makin lebar,
tanaman nggak nyemak, mudah dipantau dan dirawat. Baru setelah itu saya mulai tugal pupuk NPK 16 dengan takaran dan posisi yang pas. Untuk dosis saya pakai 1 sendok makan per lubang. Kalau kamu ragu takut over, bisa dibagi 2 ya, setengah sendok hari ini dan setengah sendok lagi 5 hari ke depan. Yang penting itu tekniknya, pupuk harus masuk ke zona akar, jangan sampai kena batang langsung. Jangan tabur di permukaan ya lur, angin bisa bawa kabur dan hujan bisa buang pupuk keluar bedengan. Sayang banget lur. Kenapa pupuk tugal harus pas di umur 25 HST? Karena ini fase transisi atau fase peralihan vegetatif ke generatif. Akar sudah aktif, daun udah mulai terbentuk, tapi cabang dan bunga belum keluar. Ini saatnya yang tepat kasih asupan lengkap. Di saat mulai masuk transisi, NPK itu cocok banget. Nitrogen buat nambah daun, fosfat buat kuatkan akar dan sistem serap, kalium buat batang kokoh dan tahan stres cuaca. Kalau telat kasih pupuk padat, bunga bisa keluar lemah, batang gampang patah dan panennya bisa mundur ya lur. Setelah 5 hari kemudian saya cek lahan. Saya lihat perubahannya. Daun jadi makin lebar dan hijau gelap. Batang makin tegak, bakal bunga mulai nongol. Padahal cuma pakai NPK biasa. Tapi karena waktu aplikasinya pas, hasilnya luar biasa ya lur. Ingat ya, bukan pupuk mahal yang bikin tanaman bagus, tapi pupuk yang diberi di waktu yang tepat. Setelah dilakukan pupuk tugal, saya kasih booster akar lagi 3 hari kemudian dengan menggunakan Trichoderma biang mikroba dan PGBR biang akar. Oh, satu lagi lur, saya tambahkan molase dan air cucian beras buat makan mikroba. Ini ibarat pupuk tugal itu ngisi tabungan nutrisi, kocor itu buat aktivasi ATM-nya ya lur. Jadi akar nggak cuma kuat, tapi juga aktif serap nutrisi sampai ke ujung cabang. Lur, merawat cabai itu nggak bisa cuma modal semangat, harus tahu kapan ngasih dan ngasih apa. Kalau 20 HST kita booster akar, maka 25 HST wajib pupuk tugal padat ya lur. Jangan nunggu tanaman stagnan baru bertindak, jangan tunggu daun jelek baru kasih makan. Cukup dengan NPK biasa, tapi kalau waktunya pas, hasilnya bisa bikin jadi luar biasa lur. Like kalau videonya bermanfaat, subscribe channel Inas Zulfikar. Di video selanjutnya kita bahas cara mengendalikan tungau dengan bahan aktif yang ringan. Jangan sampai keliwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.